حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa huwa asdaqul qailin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa tercurah limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah Allah. Pada kesempatan sore hari ini, Bapak Ibu dan para jamaah yang dirahmati Allah, pada hari yang ke-14 insyaallah di dalam bulan Ramadan, Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan tentunya waktu luang di sore hari ini yang dapat kita manfaatkan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore hari ini insyaallah Bapak Ibu dan para jamaah, kita masih akan melanjutkan pembacaan Kitab Arba'in An-Nawawi yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yang disyarah oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, di mana pada kesempatan sore hari ini kita memasuki hadis yang ke-31, yaitu tentang zuhud, Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya dan kita semuanya sering kali ya mendengar zuhud, ya. Dan mari kita simak bersama tentang sabda Rasulullah SAW ini yang dikutip di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. An Sahlin ibn Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dari sahabat Sahl bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, qala jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, yang mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dulani ala amali idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku tentang suatu amal yang apabila aku lakukan, kata laki-laki ini, maka Allah mencintaiku, ahabbani Allah wa ahabbani an-nas, dan manusia juga mencintaiku. Faqal, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Izhad. Izhad, Bapak Ibu sekalian, fi'il amr ya, yang bermakna perintah, di mana Rasulullah memerintahkan kepada laki-laki ini untuk izhad, yakni zuhud. Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima 'indan nas
yuhibbakan nas. Maka Rasulullah mewasiatkan, zuhudlah terhadap dunia. Zuhudlah di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Begitu pula zuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haditsun hasan rawahu Ibn Majah wa ghairuhu bi isnadi hasani. Hadis ini dengan sanad hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah taala. Izhad di sini Bapak Ibu sekalian, izhad atau mungkin lebih sering kita mendengar sebagai istilah zuhud yang artinya meninggalkan. Yakni meninggalkan perkara-perkara yang tadi dinasihatkan oleh Nabi, yaitu terkait dengan perkara-perkara duniawi. Ya. Sehingga izhad dalam hadis ini yang disyarah oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, maknanya yakni mengambil kadar atau hajat dari dunia yang Allah halalkan. Tidak berlebih-lebihan dalam dunia, tidak berlebih-lebihan dalam urusan dunia, namun tidak lupa juga dengan dunia Bapak Ibu sekalian. Mengambil dunia hanya sekedarnya saja dan tidak berlebih-lebihan dalam urusan dunia. Baik dalam urusan harta, urusan pakaian, urusan materi dan seterusnya yang berkaitan dengan dunia ini. Maka Rasulullah memerintahkan untuk izhad. Maka zuhudlah atas dunia ini. Nah, kemudian hadis ini dijelaskan kembali oleh Ibnul Qayyim, ya, di mana Ibnul Qayyim mengutip apa yang disampaikan oleh gurunya, yakni Syekhul Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya Ibnu Taimiyah mengatakan az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fihi al-akhirah wal wara' tarku ma takhafu dararu fil akhirah. Yakni zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Sekali lagi, maknanya adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Sedangkan wara', karena zuhud itu biasanya disandingkan dengan wara', maka wara' bermakna tarku ma takhafu dararu fil akhirah. Yakni meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat di akhirat. Di dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian, ada dua nasihat pokok yang sangat penting untuk kita renungkan begitu ya, khususnya terkait dengan zuhud, apalagi di era atau di masa, di zaman yang Masya Allah, semua orang ya, melalui sosial media, melalui gadget, melalui kanal dunia mayanya, bahkan berlomba-lomba untuk saling menunjukkan terkait apa yang ia miliki. Bahkan, na'udzubillah, bahkan hanya untuk mengikuti yang namanya gengsi atau tren, bahkan mereka rela untuk mengorbankan banyak hal. Dan tentunya hadis ini menjadi tamparan keras untuk saya wabil khusus dan kita semuanya tentang betapa Allah mencintai orang-orang yang zuhud. Walaupun mungkin saya dan kita semuanya mampu atau memiliki kelebihan untuk bisa berbuat atau menggunakan sesuatu yang dalam tanda petik secara materi atau duniawi bisa lebih, tapi kita menahan diri atau meninggalkan diri. Karena izhad atau zuhud itu merupakan sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini nasihat yang pertama yang menjadi pokok bahasan adalah zuhud pada dunia akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan Rasul tadi, izhad fid dunya yuhibbukallah. Maka ketika kita zuhud kepada dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Kemudian nasihat pokok yang kedua, zuhud pada apa yang ada di sisi manusia, maka akan mendatangkan kecintaan manusia. Ya, mungkin kita mampu untuk menunjukkan sesuatu yang kita miliki dari sisi ilmu kah,
hartakah, materi, kekuasaan dan seterusnya, tapi kita menahan diri. Apalagi ketika society yang ada di sekeliling kita itu mungkin tidak sama dalam hal strata. Sehingga ketika kita mampu menahan diri di dalam lingkungan sosial kita, maka sebagaimana nasihat pokok yang kedua ini, ketika kita mampu untuk zuhud pada apa yang ada di sisi manusia, maka akan mendatangkan kecintaan dari manusia. Setidaknya ada dua Bapak Ibu sekalian faedah ya, atau nasihat atau manfaat yang bisa kita petik dari hadis Nabi SAW tentang zuhud ini. Yang pertama, bahwasanya sahabat Rasulullah SAW sangat suka dalam melakukan setiap kebaikan. Mereka adalah manusia yang terdepan dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada manusia yang lainnya. Para sahabat betul-betul ingin mengetahui suatu amalan yang dapat menyebabkan mereka mendapatkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia. Maka ini juga yang harus menjadi kebiasaan kita Bapak Ibu sekalian. Di dalam kita beramal, maka mari kita pastikan bahwasanya setiap kita beramal, mengamalkan suatu amalan, maka yang menjadi parameter kita adalah apakah amalan yang kita lakukan, apakah amalan yang kita kerjakan akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita atau tidak. Karena tentunya syarat diterimanya amal itu ada dua Bapak Ibu sekalian. Kita ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapatkan ridha dan amal kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak mengikuti dua hal ini. Yang pertama syarat diterimanya amal yaitu ikhlas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sesuai dengan apa yang dicontohkan dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita bisa melakukan dan mengusahakan dua hal ini, insya Allah amal-amal kita akan menjadi amal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian faedah yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, menunjukkan bahwasanya kecintaan Allah diperoleh dengan zuhud terhadap dunia. One of Bapak Ibu sekalian ya. Salah satu di antara hal-hal yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita selain ketaatan kita kepada Allah, kemudian usaha kita untuk meninggalkan seluruh yang Allah larang, termasuk menjaga diri kita dari perbuatan syirik, maka zuhud merupakan salah satu amalan yang dapat mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Definisi yang paling baik zuhud terhadap dunia adalah seseorang meninggalkan sesuatu yang dapat melalaikannya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga ini bisa menjadi pengingat untuk saya dan kita semuanya di waktu yang mulia ini, di hari yang Masya Allah Bapak Ibu sekalian, sepertinya baru kemarin sore ya, saya duduk di tempat ini untuk membuka majelis kitab Arba'in An-Nawawi pada pertemuan yang pertama, pada hadis yang ke-21 insya Allah. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-14 atau bahkan 15 di dalam bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan betapa cepatnya waktu berlalu, cepatnya waktu berputar. Dan ini juga menunjukkan tentang bagaimana seharusnya kita semakin berlari untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Maka kita bersegera Bapak Ibu sekalian. Mumpung masih ada 2 pekan lagi ya, mungkin 14 sampai 15 hari ke depan atau 14 hari ke depan, 14 sampai 15 hari ke depan sebelum kita memasuki Idul Fitri, maka kita pastikan untuk memaksimalkan hari-hari yang terbaik ini ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah di dalam bulan Ramadan.
Karena tidak sedikit mungkin saudara-saudara kita hari ini yang mungkin Allah bahkan tidak takdirkan untuk bisa masuk ke dalam bulan Ramadan, atau hanya dapat mengikuti beberapa hari saja di dalam bulan Ramadan. Maka sebelum kami tutup, pesan terpenting tentunya selain nasihat tentang zuhud yang harus menjadi salah satu gaya hidup kita, menjadi salah satu lifestyle kita di dalam berkehidupan, maka nasihat berikutnya menutup perjumpaan kita di sore hari ini adalah, mari Bapak Ibu sekalian kita menghiasi, memenuhi diri kita dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini juga bisa menjadi pengingat terbaik untuk saya dan kita semuanya tentang betapa mulianya bulan Ramadan ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dapat berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaba, dengan dasar iman wal ihtisab, dengan dasar iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencampurinya dengan kesyirikan, wal ihtisab, dan dengan penuh pengharapan atas segala usahanya dan mohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala, atau insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh kesalahan dan dosa-dosa kita yang telah lalu. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah menerima segala amal-amal kita. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan di dalam duduk kita yang singkat ini, Allah menjadikan waktu kita menjadi waktu yang bermanfaat. Insya Allah melahirkan banyak kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لي شأني كله ولا تقلني إلى أنفسنا طرفة عين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup pertemuan kita di sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.